Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar lagi bersama Bu Sherly. Kita belajar PKLH bab ke-6, pelajaran terakhir di kelas 6. Tetap semangat ya, perhatikan baik-baik, simak video pembelajaran dari Ibu dengan seksama agar kalian memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Bab 6 ini kita belajar tentang flora dan fauna khas kota Balikpapan. Nah, nanti kita akan membahas apa aja hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang merupakan khas atau endemik dari kota Balikpapan. Nah, yang pertama kita akan bahas jenis-jenis flora yang ada di kota Balikpapan. Nah, yang pertama adalah anggrek hitam. Anggrek hitam ini kita mengenalnya karena nih bunganya yang berwarna hitam di sini. Jadi nggak semuanya hitam ya anak-anak, hanya mahkotanya saja yang berwarna hitam seperti ini gambarnya. Nah, ciri-cirinya yang pertama lidah atau labellumnya berwarna hitam nih, labellumnya dengan garis-garis hijau dan berbulu. Ini banyak kita temukan di HLSW ya, dan ini adalah anggrek asli dari Balikpapan atau Kalimantan Timur. Anggrek ini mekar pada bulan Maret dan Juni sampai Juni. Kemudian, anggrek ini merupakan tanaman epifit simpodial, yaitu tanaman yang menempel pada batang tumbuhan lain. Jadi, anggrek ini dia menempel saja di pohon-pohon besar untuk mendapatkan cahaya matahari ya. Jadi, dia tidak parasit, hanya epifit. Nah, HLSW di kilo 15 sana, ketika kita masuk jalan-jalan ke sana, kita bisa menemukan anggrek hitam asli dari Balikpapan. Nah, anggrek hitam ini sudah menjadi tanaman langka yang dilindungi, sehingga apabila ada orang yang mengambil atau memelihara tanpa seizin dari balai perlindungannya, maka akan dikenakan tindak pidana ya anak-anaknya. Jadi sudah masuk dalam kategori tanaman langka yang dilindungi. Yang kedua ada jahe Balikpapan. Nah, seperti ini gambarnya. Tidak seperti jahe yang biasa mama masak di rumah ya, berbeda. Dia pohonnya tinggi, kemudian bunganya berwarna merah atau pink seperti ini. Nah, jahe Balikpapan ini ditemukan oleh Axel Dalbert Poulsen, ahli botani dari Denmark. Dia masuk dalam tanaman genus Edlingera. Karena hanya ada di Balikpapan, maka nama latinnya menjadi Edlingera balikpapanensis. Nah, Om Axel ini dia membuat buku yang berjudul Edlingera of Borneo yang berisi atau membahas tentang karakteristik morfologi dari jahe Balikpapan ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi namanya karena hanya ada di Balikpapan sehingga namanya pun menjadi Edlingera balikpapanensis atau kita sebutnya dengan jahe Balikpapan. Yang ketiga lye atau elai. Nah, ini pasti kalian sudah pernah makan semua ya bagi yang suka. Lye atau nama lainnya pampaken adalah nama buah yang kita kenal mirip seperti durian. Nah, nama latinnya adalah Durio cutejensis. Nah, jadi termasuk saudaranya durian ya, kerabat dari durian. Ini juga ditemukan di Kalimantan saja ya, di pulau lain tidak ada. Nah, dia musim panennya bulan Januari sampai Maret. Nah, kemudian agak berbeda dengan durian, warna kulit buahnya lebih warna orange atau kuning ya. Kemudian aromanya tidak menyengat seperti durian, dia lebih lembut. Kemudian daging buahnya juga berwarna kuning sampai merah ya, itu untuk elai. Nah, ini kalau kita pecah buahnya seperti ini dalamnya, buah elai ya. Dagingnya pun lebih keras sedikit daripada durian. Kemudian cempedak, ini juga tanaman asli Balikpapan. Kalau kalian bisa jalan ke Jawa itu juga tidak menemukan ada cempedak ya, hanya di sini. Nah, orang Kalimantan biasanya mengolah cempedak dari kulit sampai biji semua bisa dimakan ya anak-anak. Nah, nama latinnya adalah Artocarpus campeden. Mirip seperti nangka buahnya, tapi dia lebih kecil ya dan lebih lonjong panjang. Nah, kemudian aromanya khas, lebih wangi daripada buah nangka. Buahnya bulat-bulat dan dagingnya lembut gitu ya. Kalau nangka kan krek-krek gitu, kalau dia ini lembut, mirip seperti durian, tapi kecil-kecil. Nah, biasanya kalau diolah menjadi sangkar cempedak, itu wanginya kalau digoreng sampai kemana-mana ya anak-anak. Nah, ini buah cempedak yang dibuka isinya seperti ini. Ini kalau sudah matang seperti ini. Kalau orang
Balikpapan atau orang Kalimantan ini sampai kulitnya pun bisa diolah, dimakan dan dikonsumsi. Kemudian ada keledang. Nah, ini juga buah langka asli Kalimantan. Nama latinnya Artocarpus lancifolius. Berarti kalau Artocarpus berarti dia saudaraan sama nangka, sama cempedak ya. Jadi dia mirip-mirip. Nah, rasanya manis dan daging buahnya terpisah. Jadi bisa dikupas kayak cempedak tadi ya. Nah, dari bijinya seperti nangka, rasanya campuran nangka dan manggis. Warna kulit buahnya jingga kemerahan dan bentuk buahnya seperti cempedak. Ibu juga belum pernah makan sih kalau keledang ini. Kalau kalian sudah pernah makan, ini contoh buahnya. Jadi mirip seperti nangka, mirip juga seperti cempedak ya diantaranya. Tapi rasanya campuran nangka sama manggis. Nah, penasaran kan? Nanti kalau kalian bisa menemukan, kalian bisa cobain rasa dari buah keledang ini. Kemudian, ini bukan buah-buahan ya. Ini tanaman ulin. Ini adalah tanaman industri atau tanaman yang dimanfaatkan kayunya anak-anak untuk kebutuhan manusia. Ini pohonnya ibu berikan contoh dari pohonnya, daunnya, atau bijinya ya, buahnya. Nah, ini nama latinnya adalah Euthyderoxylon swageri. Tumbuh alami di Pulau Kalimantan. Nah, biasanya dikenal dengan sebutan kayu besi atau ironwood. Kenapa disebut kayu besi? Memang karena kayunya sangat kuat, seperti besi ya, kuat sekali. Dan kebanyakan rumah-rumah Kalimantan zaman dulunya itu menggunakan kayu ulin. Kuat dan awet, tahan terhadap hama rayap dan penggerek. Karena kayunya yang kuat, jadi cocok sekali dijadikan bahan bangunan, untuk jembatan, untuk membangun rumah, atau furnitur seperti kursi, lemari, karena dia kuat ya. Jadi kalau misalnya kursi yang untuk outdoor, untuk di luar, lebih bagus pakai bahan kayu ulin, karena kalau kena hujan, dia kayunya nggak lapuk. Nah, sekarang kita pindah ke faunanya, ke hewan-hewannya. Yang pertama adalah beruang madu. Beruang madu ini nama latinnya adalah Helarctos malayanus. Nah, dia termasuk beruang spesies terkecil. Jadi daripada beruang-beruang lain, beruang grizzly, beruang kutub, beruang-beruang lainnya, beruang madu ini yang paling kecil di dunia ya. Nah, kemudian karena beruang madu ini juga hewan endemik, hewan asli dari Balikpapan, sehingga pada tahun 2002 beruang madu ini diangkat sebagai maskot kota Balikpapan anak-anak. Jadi maskot kota kita adalah beruang madu ya, diangkat pada tahun 2002. Kemudian hewan berikutnya ada bekantan. Nah, nih seperti ini ya penampakannya. Misalnya kalau yang hidungnya besar ini yang jantan anak-anak. Nama latinnya Narsalis larvatus. Sama primata endemik Kalimantan. Jadi primata tuh ya monyet, simpanse, gorila tuh primata. Jadi mereka ini satu bangsa kita sebut dengan primata ya. Kemudian habitatnya, dia sukanya hidupnya di tepi atau muara sungai ya, di pepohonan yang adanya di tepi-tepi sungai. Kemudian disebut juga dengan nama monyet Belanda karena itu hidungnya yang besar dan memanjang seperti orang bule ya. Jadi dibilangnya monyet Belanda. Tadi Ibu bilang yang hidungnya besar biasanya yang jantan, kalau yang betinanya tidak. Kemudian yang ketiga adalah macan dahan. Nah, nih. Jadi ukurannya sekitar 90 cm ya. Jadi agak kecil dari macan dan memang hidupnya di dahan. Ini juga termasuk karnivora yang aktifnya di malam hari ya, nokturnal. Nah, ini. Dia punya motif awan-awan kecil di tubuhnya. Nih. Nah, seperti awan-awan hitam ini sehingga sebutannya adalah clouded leopard. Leopard awan ya, yang berawan nih. Pola coraknya seperti awan-awan kecil. Nah, panjang ekornya menyamai panjang tubuhnya. Jadi dia sama panjang ekor dan panjang tubuhnya. Aktif mencari makan di malam hari. Ini makanan yang dikonsumsi oleh macan dahan ada kera, kancil, kijang, dan rusa sambar ya. Ini juga ada di HLSW anak-anak, di hutan lindung Sungai Wain. Nah, setelah kita membahas flora dan fauna kota Balikpapan, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tanaman sebagai sumber energi alternatif. Nah, di IPA sudah Ibu jelaskan macam-macam energi alternatif, tetapi yang di PKLH ini hanya membahas ada 3 tanaman yang digunakan sebagai energi alternatif. Nanti ada tanaman jarak, apel, sama jeruk ya. Nah, sebelum kita bahas ketiga tanaman ini, kita ingatkan lagi tentang apa itu energi alternatif.
Energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil atau kita biasa sebut dengan BBM. Nah, kalau BBM ini di bumi jumlahnya terbatas, anak-anak. Jadi kita harus mencari energi pengganti yang lebih ramah lingkungan dan ketersediaannya bisa kita perbaharui terus. Nah, yang dapat diperbaharui ini kita nyebutnya sebagai energi alternatif. Nanti ada macam-macam contohnya ya. Ada panas bumi, ada cahaya matahari, ada angin, gitu ya anak-anak ya. Ada dari biogas, biosolar, seperti itu. Nah, kenapa sih energi alternatif ini harus sekarang kita pakai? Karena energi alternatif ini ramah lingkungan, dia tidak merusak lingkungan. Karena kalau kita menggunakan angin atau panas bumi atau cahaya matahari, itu tidak menghasilkan asap, anak-anak. Sehingga kalau kita pakai energi BBM, asap tadi atau CO2 tadi akan mencemari lingkungan kita sehingga menimbulkan efek rumah kaca atau global warming atau pemanasan global. Jadi kita kurang-kurangi sudah pakai energi dari BBM ya, lebih bagus kita cari yang alternatifnya. Nah, ini seperti Bu tadi bilang, ada banyak sekali energi alternatif yang bisa kita pakai sekarang walaupun masih kita belum semua dipakai di Indonesia, tapi sudah mengarah ke sana karena untuk kelestarian lingkungan ya. Nah, sekarang nanti yang dibahas di tema ini adalah tanaman jarak, jeruk, dan apel ya. Nah, sekarang yang pertama tanaman jarak. Tanaman jarak ini yang dipakai untuk energi alternatifnya adalah bijinya, anak-anak. Nah, ini Ibu kasih gambar lengkap ini daunnya nih. Biji jarak yang sudah tua ini nanti akan diolah, diambil minyaknya. Nah, minyaknya ini akan dijadikan menjadi biosolar atau biodiesel ya, pengganti solar dari BBM yang terbuat dari jarak. Nah, ini Ibu berikan juga prosesnya hanya untuk pengenalan saja ya, pengenalan saja di pelajaran sini. Nah, ini tahapannya. Nah, ini tanaman jarak nanti kita tanam. Ketika dia sudah dewasa, sudah menghasilkan biji, buahnya ini. Nah, kita panen, kita ambil bijinya saja. Nah, kemudian bijinya diolah, digiling gitu ya, dihaluskan, dilembutkan, kita ambil minyaknya saja. Nah, ini. Minyaknya ini ampasnya nanti menjadi limbah ya, bisa dijadikan diolah lagi, tapi yang utama kita ambil adalah minyaknya. Nah, minyak dari tanaman jarak pagar ini diolah lagi pada pengolahan unit ini. Nah, nanti hasil akhirnya adalah biodiesel seperti ini, anak-anak. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mengganti solar yang sudah ada dari minyak bumi. Nah, kalau di Balikpapan pom bensinnya Ibu belum ada lihat ada biosolar atau biodiesel ya. Tapi kalau di Jawa sudah banyak nih dijual solar yang biodiesel. Kemudian yang kedua adalah apel. Apel ini tidak seperti jarak tadi dibuat untuk pengganti BBM. Cuma apel ini dimanfaatkan dari cairan dalam buah apel yang memiliki zat asamnya tadi. Nah, zat asam ini mengandung elektrolit. Nah, elektrolit ini nanti yang dapat menghasilkan listrik. Nah, kenapa bisa menghasilkan listrik? Karena elektrolit itu kan seperti muatan ya, muatan elektron. Nah, jadi muatan elektron yang bergerak itu nanti akan menghasilkan listrik ya. Kalau nggak lupa ada di IPA tema 3 dan 4. Nah, jadi nanti seperti ini anak-anak kalau mau membuat memanfaatkan listrik dari apel atau jeruk. Kita menggunakan sel volta namanya. Jadi ada dua logam yang kita pakai. Biasanya ada tembaga sama seng. Nah, tembaga nanti sebagai kutub positifnya, sengnya sebagai kutub negatif. Nah, nanti energi kimianya dari apel tadi. Apel tadi mengandung energi kimia asam tadi yang diubah menjadi energi listrik. Jadi kalau kita hubungkan ke lampu LED, nanti lampu LED-nya akan menyala. Tapi ya nggak terang banget seperti lampu dari PLN ya. Ini hanya membuktikan bahwa zat asam pada apel dan jeruk bisa menghasilkan listrik. Nih yang ada jeruk nipis. Nah, selain dibahas juga ada manfaat dari jeruk nipis ya. Jeruk nipis ini mengandung asam yang tinggi, mengandung vitamin C, asam sitrat, dan asam amino. Nah, jeruk nipis ini dipercaya juga banyak khasiatnya, bisa menyembuhkan batuk berdahak, panas dalam,
merawat kecantikan wajah, dan menghilangkan jerawat. Nah, sama kayak tadi, kandungan asam pada jeruk nipis dapat diubah menjadi energi listrik dalam rangkaian sel volta tadi yang ditusuk menggunakan tembaga dan seng ya. Ini sama. Tembaganya ada sengnya. Tembaga sebagai kutub positif, sengnya ini dirangkai, ini sengnya kutub negatif ya. Nah, nanti ini akan menyalakan lampu di sini. Nah, ini namanya rangkaian sel volta. Nah, ini hanya pengenalan saja ya. Jadi kita bahas 3 saja tanaman yang dapat digunakan sebagai energi alternatif tadi. Kalau jarak diambil bijinya untuk dibuat biosolar atau biodiesel, apel dan jeruk adalah sari asamnya yang digunakan sebagai bahan kimia untuk diubah menjadi energi listrik dengan bantuan rangkaian listrik sel volta. Nah, sekian pelajaran bab 6 kita. Semoga kalian memahami apa yang Ibu jelaskan. Kalian juga membaca rangkuman dan buku paket PKLH-nya ya. Ibu harap kalian mempersiapkan diri karena materi sudah habis, berarti kita akan menghadapi ulangan semester 2 yang akan kita hadapi sebentar lagi. Giat belajar, jangan sia-siakan waktu yang ada demi masa depan kalian. Ya. Ibu pesan lagi, untuk jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, hindari kerumunan anak-anak ya. Semoga semua tetap sehat selalu sampai kita nanti lulus dan melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kalian ke SMP ya. Sekian pelajaran dari Ibu. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa kalian isi absen hari ini dengan menulis nama, kelas, dan nomor absen pada kolom komentar di bawah video Ibu. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.